Shalom semuanya, kembali menyapa dari program Bible Everyday. Hari ini kita kembali belajar bersama-sama. Kita sudah tiba di Yohanes pasal yang keempat. Hari ini kita akan belajar tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Mari kita baca lebih dulu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ia pun, maksudnya Yesus, meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Stop sampai di sini. Dari Yudea kembali ke Galilea. Kebanyakan orang Israel ketika melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea, mereka akan ambil jalan manapun asal tidak melintasi daerah Samaria. Sebab memang orang-orang Samaria dianggap bukan bagian daripada orang Israel. Orang Samaria adalah orang daripada hasil kawin campuran antara orang Israel dan penduduk asing. Sehingga orang-orang Israel menganggap mereka tidak murni sebagai orang Israel. Itu sebabnya antara orang Israel dengan orang Samaria itu tidak rukun. Bahkan buat mereka, jangan sampai mereka bersentuhan, membangun interaksi, relasi dengan orang-orang Samaria, apalagi harus melewati Samaria. Amit-amit kata mereka. Namun yang menarik adalah Yesus ketika meninggalkan Yudea dan hendak ke Galilea, Yesus tidak mengambil jalan menghindari daerah Samaria. Malah Yesus harus melintasi daerah Samaria. Tolong perhatikan kata harus. Kata harus menunjukkan hal yang penting. Kata harus artinya tidak bisa tidak. Mungkin kita bertanya, hal seperti apa yang mana Yesus harus melintasi daerah Samaria? Semendesak apa? Seurgent apa sampai Yesus harus masuk di daerah Samaria? Kita membaca ayat berikutnya dan dari ayat-ayat ini kita kemudian tahu inilah yang bagi Yesus adalah sebuah keharusan. Ayat yang kelima dan seterusnya, ternyata di situ Yesus punya tujuan kenapa dia harus melintasi Samaria. Bahwa Yesus ingin bertemu dengan seorang perempuan Samaria, bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, dan Yesus memulihkan perempuan Samaria. Sebab perempuan Samaria ini memang dikenal bukanlah perempuan baik-baik. Fakta bahwa dia siang hari mencari air itu juga menunjukkan bahwa dia tidak punya teman, karena kebiasaan pada waktu itu wanita-wanita mencari air di pagi hari. Dan dia mencari di siang hari menunjukkan bahwa dia tidak punya teman. Bahkan dia mungkin memilih untuk memang mengambil waktu yang mana tidak harus bertemu dengan banyak orang. Kenapa? Dari pembicaraan perempuan ini kita tahu bahwa memang perempuan ini punya masalah. Kenapa punya masalah? Karena dia punya banyak suami. Bahkan Yesus mengatakan, bahkan yang sekarang pun itu bukan suamimu. Mari kita coba baca di dalam ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini pun engkau berkata benar. Jadi Yesus tahu wanita ini punya 5 suami dan yang sekarang bukan suaminya. Jadi Anda bisa bayangkan, tentu saja ini bukan perempuan yang baik-baik. Maka dalam budaya pada waktu itu mungkin perempuan ini dianggap sampah. Perempuan ini dianggap pelakor, penggoda, pencari suami orang, dan seterusnya. Bahkan disebut pezina, apapun juga. Makanya cukup beralasan kalau perempuan ini memilih untuk mencari air di siang hari menyendiri. Karena merasa mungkin dia tidak diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Namun Yesus memilih untuk bercakap-cakap dengan perempuan ini. Menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dan apa yang terjadi, perempuan ini percaya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang bahwa
engkau seorang nabi. Dan kemudian dan seterusnya, wanita ini bercakap-cakap tentang menyembah, tentang penyembahan dan seterusnya. Maka Yesus pun mengajarkan bahwa menyembah tidak harus di gunung-gunung seperti yang dilakukan oleh budaya pada waktu itu. Seseorang harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat yang bahkan menjadi sangat terkenal, ayat favorit buat pujian penyembahan. Dan singkat cerita, perempuan ini bertobat. Perempuan ini percaya kepada Yesus. Tidak hanya itu, perempuan ini menceritakan kepada orang-orang sekampungnya, dan banyak daripada orang-orang di Samaria akhirnya percaya Yesus. Sekarang kita kembali di dalam ayat yang keempat. Ia atau Yesus harus melintasi daerah Samaria. Sekarang kita tahu jawabannya. Apa yang buat Yesus menjadi hal yang harus? Ternyata hanya untuk bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini dianggap oleh banyak orang perempuan gak penting, sampah, pejinah dan seterusnya. Tapi buat Yesus harus. Buat Yesus perempuan ini penting, berharga di matanya, sehingga Yesus memulihkannya, bahkan memakainya. Dan perempuan ini pun menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di kampungnya. Hal ini membuat kita belajar satu hal. Jangan pernah memandang bahwa orang berdosa itu sampah. Jangan memandang bahwa orang-orang yang mungkin diabaikan, kelompok-kelompok yang dipinggirkan, lalu kemudian kita menganggap mereka juga bukan orang penting. Mari belajar punya hati seperti hatinya Yesus. Kalau bukan kita yang membawa orang-orang yang terpinggirkan ini, siapa lagi? Kita tahu bahwa di dalam sistem dunia seolah-olah ada kelas-kelas. Secara tidak langsung itu orang kaya, orang terhormat itu punya kelas sendiri. Lalu kemudian orang yang biasa-biasa, orang yang asal tidak melakukan kejahatan, tidak merugikan orang, itu juga punya kelas sendiri. Ini kelas menengah. Tapi juga ada juga kelas bawah. Siapa mereka? Mungkin orang miskin, mungkin orang yang dianggap tidak punya, orang yang dianggap tidak punya masa depan, bahkan orang-orang yang punya latar belakang gelap. Ini orang-orang kelas bawah yang seringkali dipinggirkan, yang seringkali justru diabaikan. Saya mengajak Anda semuanya punya hati seperti hatinya Yesus. Sebobrok apapun masa lalu mereka, segelap apapun hidup mereka, seburuk apapun latar belakang mereka, kalau Yesus menganggap perempuan Samaria itu harus dijangkau dan diselamatkan, maka saya mengajak Anda semuanya miliki hati kepada jiwa-jiwa ini, karena mereka berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin kalau kita mengasihi jiwa-jiwa ini, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya yang Tuhan cari adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan bersyukurlah dan banggalah kalau kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ini kepadanya. Tuhan berkati.